Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jamal Rizky Kaulia dari kelas PAI 2D dengan NIM 0112401091. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan untuk memenuhi tugas ujian semester. Menjawab soal yang pertama, jika saya hidup di masa awal Islam, saya akan mengembangkan sistem pendidikan berbasis halakoh terpadu yang menggabungkan nilai-nilai keilmuan spiritualitas dan juga keterlibatan sosial. Contohnya seperti halakoh di masjid, pendekatan personal atau sorongan, pendidikan aplikatif, penguatan roh spiritual, lalu pelatihan dakwah. Dan juga dengan sistem ini, ilmu disebarkan secara luas, namun tetap membentuk pribadi muslim yang berilmu, berakhlak, dan berdakwah sesuai dengan nilai-nilai Islamiyah. Menjawab soal yang nomor 2, mengapa pesantren mampu bertahan hingga saat kini? Karena memiliki akar tradisi yang kuat, serta fleksibilitasnya dalam beradaptasi. Lalu, ada juga peran ganda sebagai lembaga pendidikan sekaligus pembinaan moral spiritual. Lalu, apa kunci kekuatan utama pesantren? Nah, salah satunya adalah pendidikan karakter dan akhlak yang mendalam, bukan hanya transfer ilmu. Lalu, hubungan erat antara kiai dan santri menciptakan ikatan batin dan keteladanan langsung. Lalu, kemandirian dan sistem asrama yang membentuk disiplin. Lalu, kurikulum ganda, perpaduan antara kitab-kitab kuning klasik dan juga pelajaran umum yang makin berkembang. Lalu, masa depan pesantren menurut saya dengan inovasi teknologi yang seperti ini atau integrasi ilmu modern dan tetap menjaga ruh keislaman, maka pesantren berpotensi melahirkan generasi berilmu, berakhlak, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Jadi pesantren bukan hanya berubah, tetapi juga bisa menjadi pelopor transformasi pendidikan Islam untuk masa depan. Menjawab pertanyaan nomor 3, untuk membangun generasi unggul secara spiritual dan intelektual, saya akan menyinergikan ketiga bentuk pendidikan itu dengan cara yang pertama, pendidikan formal, sekolah atau madrasah mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya secara sistematis. Lalu untuk pendidikan non-formal, seperti TPA, pesantren kilat, atau pelatihan apapun, untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, akhlak, dan life skill. Lalu yang ketiga, pendidikan informal atau keluarga dan lingkungan sekitar menjadi dasar pembiasaan akhlak, ibadah, dan budaya untuk belajar. Sinergi ini akan melahirkan generasi yang berpengetahuan luas atau intelektual, berakhlak mulia, spiritual, dan siap menghadapi tantangan zaman dengan identitas keislaman yang sangat kuat. Menjawab pertanyaan soal nomor 4, kekuatan sistem halakoh terlebih dahulu. Untuk kekuatan sistem halakoh atau sorongan ini, pendekatan personal, interaksi langsung antara guru dan murid agar memperkuat pemahaman dan pembinaan karakter. Lalu yang kedua, fleksibel dan mendalam, yaitu fokus pada pemahaman mendalam terutama dalam hafalan dan kajian kitab. Lalu yang ketiga, spiritualitas tinggi, seperti suasana belajar dekat dengan nilai-nilai ibadah dan kesederhanaan. Lalu untuk kelemahan dari sistem halakoh atau sorongan ini, kelemahannya adalah kurang sistematis atau tidak semua materi tersusun rapi seperti kurikulum modern. Lalu lambat dalam jumlah besar, tidak akan efisien untuk skala besar atau pembelajaran massal. Dan yang terakhir, minim evaluasi standar atau sulit mengukur capaian belajar secara objektif. Menjawab soal yang nomor 5, untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai spiritual, modernisasi sering fokus pada aspek kognitif dan digitalisasi, sehingga ada risiko terpinggirkannya ruh keikhlasan, adab, dan kedalaman spiritual dalam proses pendidikan Islam. Untuk solusinya, integrasi kurikulum modern dan nilai Islam, seperti ilmu sains dan teknologi, diajarkan berdampingan dengan akhlak, tauhid, dan ibadah.
Lalu peran guru sebagai teladan spiritual bukan sekedar pengajar materi. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi untuk dakwah dan pendidikan moral seperti e-learning, bernuansa Islam, podcast keagamaan, dan halakoh virtual. Lalu membudayakan adab dan ibadah dalam semua aktivitas belajar, bukan hanya dalam pembelajaran agama. Menjawab soal yang nomor 6, pendekatan pendidikan akhlak yang efektif di tengah krisis moral generasi muda adalah yang pertama, teladan nyata, seperti guru, orang tua, dan tokoh masyarakat harus menjadi contoh akhlak yang hidup karena akhlak lebih mudah ditiru daripada diajarkan secara teori. Lalu selanjutnya ada internalisasi nilai secara bertahap, seperti menanamkan nilai akhlak melalui pembiasaan harian bukan hanya ceramah. Contohnya, budaya Islam tolong-menolong dan tanggung jawab kecil di rumah maupun lingkungan sekolah. Lalu selanjutnya ada pendekatan dialogis dan kontekstual. Libatkan menjaga dalam diskusi terbuka tentang masalah moral yang mereka hadapi, agar nilai-nilai akhlak tidak terasa relevan dan solutif. Lalu yang terakhir ada penguatan lingkungan yang mendukung menciptakan lingkungan keluarga, sekolah, dan media sosial yang kondusif terhadap tumbuhnya akhlak, bukan justru merusaknya. Mungkin hanya sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.